Aku tidak menyangka. Pragya tidak pernah terpengaruh dengan apapun yang kita rencanakan. Tapi hari ini Abi sendiri. Abi sendiri sengaja berdiri dengan dia dan juga dengan keluarganya. Abi kan marah pada mereka. Tapi kenapa justru membantunya? Dia membantunya sampai Abi ditangkap. Aku pikir tadinya dia ke sana untuk melihat seperti kita. Tapi ternyata dia sudah mengejek dirinya sendiri. Bagaimana dia melakukan ini, Alia? Tadinya kok yakin pada Abi. Tapi ternyata apa? Justru Abi membantu mereka. Hanya Tuhanlah yang tahu kenapa Abi membantu keluarganya. Aku tidak tahu. Neneknya, sepupunya, mereka ada di sana. Dan aku yakin kalau mereka sudah meminta Abi untuk segera membantunya. Tapi kenapa Abi mau melakukan itu, Alia? Sebenarnya tadi kita punya kesempatan yang bagus sekali. Pragya dan semua keluarganya akan segera dihancurkan. Alia? Aku rasa kau salah jalan. Tadi mobil Abi kan ke arah sana. Aku tahu kalau ini rute yang salah. Tapi kalau Abi mengambil jalan yang salah, aku juga harus mengambil jalan yang salah juga. Maafkan Ibu, Nak. Ibu meragukan hubunganmu dan Abi berkali-kali. Dia mengatakan semua ini untukmu, Pragya. Untuk menyesatkan perusahaan, sehingga dia merasa kalau dia memiliki dukungan. Dia merencanakan semua ini, bahkan dia pergi untuk mendapatkan perintahnya saja, Nak. Dia bagian dari rencana ini, Nak. Dia sekarang pergi untuk mendapatkan hak-hak atas surat itu lagi, kan? Ini pasti bagian dari rencanamu dan Abi yang tidak memberitahu Ibu. Tapi Ibu terus bertanya padamu. Ibu benar kan, Nak? Memang Ibu banyak masalah. Tapi kau tidak perlu khawatir dengan apapun yang Abi lakukan untuk kita, Nak. Ibu tidak ingin kalau kau merasa khawatir tentang hubungan kalian. Sekarang kita harus berpikir tentang Abi. Polisi telah menangkapnya. Aku yakin ini rencana dari perusahaannya. Dia tidak bisa menghancurkan Aula, tapi dia membuat Abi kehilangan kesabarannya sehingga polisi menangkapnya. Jadi sekarang kita harus lakukan sesuatu. Polisi pasti memukuli Abi di penjara. Biasanya di penjara polisi memukuli tanpa ampun. Proses jaminan akan dimulai besok. Dan kau tahu sendiri kan bagaimana kalau di kantor polisi? Lalu kita harus bagaimana? Ibu pulang saja. Aku harus menemui Abi. Alia, dengarkan aku dulu. Alia, tunggu. Sudah, aku tidak mau dengar apa-apa, Tanu. Alia, dia itu masih saudaramu kan? Harusnya sekarang kita ke kantor polisi untuk bisa selamatkan dia dari sana. Tidak, Tanu. Aku tidak akan melakukan itu. Abi sudah membuat kesalahan dan dia harus dihukum untuk itu. Dia harus sadar kalau dia melakukan kesalahan. Jadi aku tidak akan membantunya. Kau ini sudah gila ya? Kau tahu apa yang sedang kau bicarakan? Alia, dia di penjara. Kalau kita tidak membantunya untuk keluar dari sana, dia tidak akan keluar dari sana. Dia akan ditahan. Kau tahu kan apa itu artinya, Alia? Ya sudah, biarkan saja. Hal ini sangat penting untuk Abi menyadari kesalahannya. Kalau dia sudah tidak menyadari kesalahannya, itu berarti satu hal. Aku dan Abi berada di jalan yang berbeda. Dan aku sangat jelas tentang hal itu, Tanu. Dan aku tidak main-main. Kau gunakan kontakmu untuk mendapatkan perintah menghancurkan gedung ini. Begitu juga sebaliknya. Aku juga menggunakan popularitasku untuk mendapatkan perintah tinggal di tempat ini. Apakah kau benar-benar menikahinya atau kau hanya membelinya saja untuk kepuasan? Diam! Tutup mulutmu. Apa kau tahu, di sana ada seorang wanita yang sangat menderita?
Dan dia membutuhkan sebuah pertolongan. Dia laki-laki yang baik. Dia sangat mencintaiku. Dia mau membela kita di hadapan orang-orang itu. Untuk menjaga reputasi keluarga kita. Dia adalah istriku. Kalau kau sampai menggodanya lagi, maka aku akan menghabisimu. Dia itu Abi si bintang rock. Iya, itu benar. Terima kasih. Kenapa dia ada di sini ya? Tampan ya. Kak, dia Abi kan? Iya, aku tidak menyangkal itu. Aku tahu dia adalah seorang bintang rock. Dia melakukan pertunjukan dengan biaya besar. Dia akan tampil untuk kita kali ini. Mari kita pergi, masuk ke dalam penjara. Acaramu nanti saja. Ayo bawa dia. Kemana, Pak? Bawa dia pulang. Memangnya kemana lagi? Tempatkan dia di balik jeruji besi. Dengar, bawa dia dengan hormat. Dia adalah orang yang terkenal. Dia tidak terbiasa di balik jeruji. Tempatkan dia di tempat yang baik. Tanyakan apa dia ingin minuman dingin. Dia orangnya pemarah sekali. Hei, Yadav. Tunggu dulu. Biarkan aku melihatnya sekali. Jadi, aku yakin kau pasti menyukainya. Aku lupa. Bagaimana kau akan menyukai dia? Aku yang menyelenggarakan acara ini. Semua yang terjadi sesuai keinginanku. Aku telah mengatakan padamu bahwa kau akan menyesal bermain-main dengan. Kau benar-benar sangat cepat. Kau kesini dalam waktu singkat. Kau makan sesuatu atau pukulanku tidak cukup. Dengar petugas. Ketika singa di dalam kandang, bahkan seekor tikus bisa bermain dengan ekornya. Tapi saat singa itu keluar, dia melakukan apapun yang terjadi dengannya. Ini berlaku untukmu karena menempatkan aku di jeruji besi ini. Tapi apapun yang kau katakan tentang mereka, itu adalah kesalahan terbesarmu, mengerti? Hei, kau adalah orang yang telah membuat kesalahan dengan mengacaukanku. Hei, Adam. Cinta adalah hal yang aneh seperti itu. Seseorang tidak akan mengerti apa yang benar atau yang salah. Iya kan? Jadi, aku merasa bahwa kau benar-benar cinta dengan istrimu. Itu sebabnya kau tidak menyadari apa yang kau lakukan. Tapi aku tidak tahu. Kau tahu di mana Poro. Kau hanya tidak mau memberitahuku. Abi pura menamparku. Dia berani menampar adikmu. Itu karena Bulbul, Abi. Ini karena Bulbul datang kemari. Jenis ikatan yang aku bagi dengan istriku tidak penting bagimu untuk mengetahuinya. Seorang pria yang tidak menghormati wanita tidak pernah bisa mengerti hubungan kita. Pikirkan sakitmu baik-baik. Dan niat yang salah menunjukkan dengan jelas bahwa kau tidak memiliki wanita dalam hidupmu. Lalu dengan siapa kau berbagi hubungan apapun? Wow, luar biasa. Pidato yang luar biasa. Kau tahu, kau telah memilih profesi yang salah. Kau seharusnya jadi politikus, bukanlah seorang penyanyi. Kau baik dalam menyampaikan pidato. Kau harus mengkhawatirkan dirimu, bukan dirimu. Karena kau bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan kulakukan padamu.
Kau membawa perintah, kan? Sekarang aku akan dapatkan perintah dari pengadilan. Kau akan dihukum penjara dalam jangka panjang. Pada saat kau keluar dari penjara, rambutmu akan berubah jadi abu-abu. Aku akan datang untuk menerimamu. Dan kau akan meresmikan gedung baru. Aku akan membangun sebuah tempat dari aula pernikahan Kumkum Bagya. Kau akan dipukuli oleh polisi, sementara aku menghancurkan aula. Ajar dia dengan keras bahwa dia menyesal telah mencintai istrinya. Tapi kau harus memastikan bahwa wajahnya tidaklah rusak. Kau mengerti? Dia adalah bintang rock. Jika wajahnya rusak, lalu bagaimana dia akan menghadapi dunia ini? Benar. Bawa dia. Kirimkan aku jaket. Pak, ini jaket cepat. Terima kasih. Identitasku sebagai penyair berumur pendek sama seperti seorang pemuda yang berumur pendek. Tidak buruk sama sekali. Aku punya kesempatan untuk datang ke lokasi yang nyata setelah waktu yang lama. Ini akan menjadi cerita bagiku. Tuan Don, kau tidak menyanyi dengan benar. Begini, nadanya begini. Identitasku sebagai penyair berumur pendek. Memang siapa mengajari aku soal nada? Tidak Tuan, aku hanya ingin bernyanyi denganmu saja. Hei, siapa orang baru yang telah mengganggu tidurku? Aku akan menghancurkan wajahmu. Kenapa begitu marah? Muda, dia ini seperti seorang bintang. Bintang? Bintang rock, bintang rock. Ya, dia bintang rock. Dia bintang rock yang sama. Kita pernah menjual tiketnya dengan ilegal. Ya kan? Ilegal bicara. Aku akan beritahu orang-orang. Kita kedatangan seorang bintang rock. Hei, Pak Polisi, sini. Seorang bintang rock telah datang di penjara ini. Pastikan dia bukan hanya mirip seorang bintang rock. Kau benar. Ya. Tunggu. Kau dengar suaranya memang benar dia. Benar. Aku ini Pak Kia dan mereka ini adalah teman-temanku di sini. Benarkah? Aku tidak menyangka kau bisa datang kemari. Terserah. Kau ini sangat berarti bagi Jangan kami. permalukan aku. Aku bersumpah. Kami menjual tiket pertunjukanmu dan mendapatkan uang yang banyak. Iya. Aku meminta tanda tanganmu. Aku mohon, mau ya? Berikan tanda tanganmu. Pak Polisi, apa kau punya pulpen? Soalnya fansku ingin tanda tanganku kalau kau tidak keberatan. Ya ampun, Tuan Galak ternyata belum pulang. Ngomong-ngomong, terima kasih banyak Tuan Galak sudah mengajak fansku ke sini. Jadi di dalam sini aku merasa tidak bosan sama sekali. Terima kasih. Kau benar. Dan tidak hanya itu, kami akan merawatmu. Dengar, aku akan membawamu ke ruang penahanan dalam beberapa waktu. Aku akan menunjukkan konsekuensi dari memukul seorang petugas. Adam, Iya Pak. ambilkan tongkat. Dan dengar, buat ruang penahanan bersih. Pastikan tidak ada noda darah. Dia tidak ingin seperti mereka, karena dia ini adalah bintang. Itu yang penting. Pak, ini tongkatnya. Oh ya? Dengan tongkat ini terlalu tipis untuknya. Carikan tongkat yang tebal. Itu tidak pantas untuknya. Akan kuhancurkan tulangnya. Kau mengerti? Inspektur, tunggu sebentar. Jangan pukul wajahku. Ini adalah sebuah permintaan.
Kalau wajahku sampai babak belur dan sampai rusak, bagaimana aku menghadapi fansku? Berhenti. Kau tidak boleh masuk. Aku ingin bertemu suamiku. Tidak boleh sekarang, datanglah besok Kenapa pagi. tidak boleh? Kau bisa menahan seseorang kapanpun kalian mau dan anggota keluarganya tidak boleh bertemu dengannya. Aku ingin bertemu suamiku sekarang. Seperti yang kubilang, tidak bisa. Datanglah di pagi hari. Bagaimana bisa seperti itu? Tolong. Kau kan perempuan juga. Kau bisa mengerti masalahku. Suamiku di penjara. Aku ingin bertemu dengannya. Aku mohon biarkan aku masuk. Dia istrinya, tolong bawa dia. Bawa dia masuk. Ayo cepat. Sudah bawa. Ayo. Yadav, jangan pernah mengasihaninya. Mengajukan kasus seperti dirinya bahwa dia membusuk di penjara seumur hidupnya. Dia sudah memukulku di depan semua orang. Gunakan penyiksaan tingkat 3. Pukul dia dengan keras hingga menyebut namaku saja membuat dia takut. Dia pikir dia itu bintang rock hebat. Jika aku tidak bisa membuat dia meminta maaf kepadaku, aku akan mencabut semua janjiku. Dia berani sekali menghinaku untuk istri yang kotor. Ingat, jangan pernah kau mengasihani dia. Kami ahli di bidang kami, Pak. Penjahat paling terkenal saja takut dengan kami. Jadi sekarang Anda pulanglah. Serahkan pada kami. Aku bertanggung jawab untuk semua ini. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tidak tahu lagi. Lakukan tugasmu, Yadav. Kau sudah melakukan kesalahan. Kau tidak bisa memukul suamiku. Dia bukan seorang kriminal. Kau tidak bisa menggunakan tingkat 3 penyiksaan. Wah, aku tidak percaya ini. Sang suami memukul polisi dan mengambil hukum di tangannya sendiri. Dan sang istri mengajari hukum kepada polisi. Aku mengingatkanmu tentang hukum. Kau bisa menggunakan tingkat 3 penyiksaan hanya untuk memperoleh informasi dari seseorang, iya kan? Kau bahkan tidak bisa menahan seseorang sampai laporan diajukan. Dan kau bahkan juga tidak tahu, Bu, apa yang bisa kami lakukan. Kau tidak tahu apa yang mampu aku lakukan. Kau seorang inspektur polisi, tapi suamiku adalah seorang selebriti. Dia memiliki beberapa kekuatan, tapi suamiku juga memiliki jutaan penggemar dan kekuatan media. Jadi aku memperingatkanmu. Jika kau bahkan menyentuh suamiku sedikit saja, aku akan kumpulkan para penggemar di luar kantor polisi. Aku akan memanggil semua wartawan dari semua saluran televisi dan memberitahu mereka kalau kau menyalahgunakan kekuasaanmu dan menyiksa orang yang tidak bersalah. Lalu aku akan lihat apa yang akan kau beritahu pada mereka. Setelah media terlibat, maka seniormu akan belajar tentang hal itu. Biar aku lihat penjelasanmu pada mereka. Apa masalahnya? Lalu sekarang apa yang kau pikirkan? Kenapa kau diam? Ayo jawab aku. Pergilah sana, pukul suamiku, cepat. Hei, kau yang di sana. Bawa dia pergi, karena kau yang telah mengizinkannya masuk. Bawa dia sekarang. Ayo cepat. Aku akan pergi, tapi ingat apa yang kukatakan. Aku serius. Kau tenang saja, Abi. Kami sudah sering dipukuli polisi. Dipukuli polisi? Iya, tanpa sebab kami dipukuli. Tapi begitu kami memberinya uang, bebaslah kami. Paltu, ambilkan fotoku bersama dia. Mumpung ada dia, ayo cepat. Aku tidak punya kamera. Udah, jangan banyak bicara. Ayo cepat. Oh iya, baik. Ayo cepat sana. Ayo kita duduk dan Ayo kita berpose. berpose. Ayo. Cepat sedikit. Ayo. Ya, satu lagi. Ya, bagus. Nah, sekarang kita berdiri. Satu, dua, tiga. Bagus sekali. Aku rasanya sangat senang hari ini. Bagaimana kau memotret tanpa kamera? Abi, kami bertemu denganmu hari ini. Kami tidak tahu apakah kita akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu denganmu lagi atau tidak. Jadi ya kami berpura-pura saja. Ya, yang dikatakan Paltu itu benar, Abi. Kami tidak memiliki kamera, tapi kami memiliki hati yang sangat besar. Kami benar-benar murah hati. Aku senang sekali bertemu dengan kalian. Kalian semua begitu riang. Pikiran kalian juga selalu melayang. Ini bagian fansku yang harus kulakukan. Riang, hanya seperti aku. Aku memiliki sebuah tawaran. Nanti kalau kalian sudah keluar dari penjara, kalian temui aku. Aku berikan tanda tanganku, dan kita pergi makan siang sama-sama. Wah, makan siang bersama. Terima kasih, Abi. Terima Nah, kasih. sekarang sebaiknya kau nyanyikan lagu buat kami. Ya. Ya benar. Iya, tentu, tapi hei, tidak ada musik bagaimana aku menyanyi. Apa yang kau bicarakan?
Serahkan musiknya kepada kami, jangan takut. Hei Paltu, siapkan Bagus. semua Ayo, instrumennya. Ayo ayo, cepat, ayo. cepat, cepat. Kau lihat? Kami punya semuanya di Ini, sini. ini. Tenang Ini, saja, ini Abi. berikan. Baik, ayo mulai. Ya, 1, 2, mulai. Abi. Abi dengarkan dulu. Shh, lihat. Kau